Pengertian Salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri yang dilakukan pada 1 Syawal. Salat Idul Fitri termasuk dalam salat sunnah muakkad. Pengertian Salat Idul Adha. Salat Idul Adha adalah salat yang dilakukan setiap hari raya Idul Adha yang dilakukan pada 10 Zulhijjah. Salat Idul Adha termasuk dalam salat sunnah muakkad. Cara mengerjakan sholat Idul Fitri. 1. Membaca niat sholat Idul Fitri. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Takbir sebanyak 7 kali. 5. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. 6. Kemudian membaca surah lainnya. 7. Ruku dengan tumakninah. 8. Iktidal dengan tumakninah. 9. Sujud dengan tumakninah. 10. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 11. Sujud dengan tumakninah. 12. Kemudian bangkit dari sujud dan bertakbir. 13. Takbir sebanyak 5 kali. 14. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. 15. Kemudian membaca surah lainnya. 16. Ruku dengan tumakninah. 17. Iktidal dengan tumakninah. 18. Sujud dengan tumakninah. 19. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 20. Sujud dengan tumakninah. 21. Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. 22. Salam. Cara mengerjakan sholat Idul Adha. 1. Membaca niat sholat Idul Adha. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca doa iftitah. 4. Takbir sebanyak 7 kali. 5. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. 6. Kemudian membaca surah lainnya. 7. Ruku dengan tumakninah. 8. Iktidal dengan tumakninah. 9. Sujud dengan tumakninah. 10. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 11. Sujud dengan tumakninah. 12. Kemudian bangkit dari sujud dan bertakbir. 13. Takbir sebanyak 5 kali. 14. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. 15. Kemudian membaca surah lainnya. 16. Ruku dengan tumakninah. 17. Iktidal dengan tumakninah. 18. Sujud dengan tumakninah. 19. Duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. 20. Sujud dengan tumakninah. 21. Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. 22. Salam. Hukum sholat Idul Fitri. Hukum melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat muslim. Sebab sholat Idul Fitri hanya dilaksanakan setahun sekali dan merupakan bagian dari serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Hukum sholat Idul Adha. Hukum melaksanakan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkadah. Amat dianjurkan pengerjaannya. Syarat sah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. 1. Menghadap kiblat. 2. Menutup aurat. 3. Masuknya waktu sholat. 4. Suci dari hadas besar atau kecil. 5. Suci pakaian, tempat, dan badan. Hal-hal yang disunahkan yang dapat dikerjakan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. 1. Mandi dan memotong kuku. 2. Memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Mengumandangkan takbir hingga menjelang sholat. Saling mengucapkan selamat. Hal-hal yang disunahkan yang dapat dikerjakan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. 1. Mandi. 2. Berhias dan memakai wangi-wangian. 3. Berangkat pagi-pagi. 4. Jangan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Adha. 5. Menempuh jalan yang berbeda pada saat berangkat dari dan pulang ke rumah. 6. Memperbanyak takbir.
Perbedaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. 1. Sholat Idul Fitri dilakukan setiap hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilakukan setiap hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. 2. Waktu sholat pelaksanaan sholat Idul Adha lebih awal atau lebih pagi daripada sholat Idul Fitri. 3. Sholat Idul Fitri dianjurkan untuk makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, sedangkan sholat Idul Adha disunahkan untuk tidak makan kecuali setelah melaksanakan sholat. Persamaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. 1. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha hukumnya sama-sama sunnah muakkad. 2. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha sama-sama tidak didahului azan dan iqomah. 3. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha sama-sama ada khutbah sesudahnya. Hikmah sholat Idul Adha. 1. Saling berbagi rezeki. 2. Berkhutbah menjadi jalan ketakwaan. 3. Mendapat pahala berlipat ganda. 4. Dijauhkan dari api neraka. 5. Berkurban menjadi kendaraan akhirat. Hikmah sholat Idul Fitri. 1. Mengagungkan asma Allah. 2. Mengikat tali silaturahmi sesama muslim. 3. Mengajarkan tentang kepedulian. 4. Menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam. 5. Merayakan bersama kemenangan umat Islam.